Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are things with you today? Everything is right, isn't it? Welcome back to my channel, guys. Well, today we are going to learn about one of the genres in English, that is explanation text. Well, what is explanation text about? Hmm, please be relaxed and focus. Explanation text. Explanation text is to tell or explain how things work or why something happen. Text explanation itu adalah menceritakan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi atau mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Dan fokus kita pada kesempatan kali ini yaitu kaitannya dengan reading sama writing, yaitu kemampuan dalam memahami teks dan kemampuan dalam memproduksi atau membuat suatu teks jenis text explanation. Contoh text explanation dalam kehidupan nyata teman-teman sekalian yaitu terkait dengan siklus dari butterfly atau kupu-kupu atau istilahnya metamorfosis dari kupu-kupu. Ini ada beberapa tahapan-tahapan dari metamorfosis dari kupu-kupu. Dari mulai bertelur, menjadi ulat, menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Ini ada tahapan-tahapannya. Yang mana karena di sini ada beberapa penjelasan, beberapa stages, ada beberapa tahapan untuk menjadi seekor kupu-kupu. Nah, ini merupakan contoh jenis text explanation, ya. Mengapa hal itu bisa terjadi menjadi kupu-kupu, kok bisa, bagaimana di situ dijelaskan mulai dari siklus telur dan sebagainya sampai menjadi kupu-kupu. Ini merupakan jenis text explanation. Tidak hanya itu, misalnya juga teks misalnya how the earthquake happen, misalnya bagaimana gempa bumi terjadi. Ini juga merupakan jenis text explanation. Karena gempa bumi itu bisa terjadi ada tahapan-tahapannya sehingga gempa bumi itu bisa terjadi. Ini merupakan jenis text explanation. Kemudian, what features might I find inside in explanation text? Apa sih ciri-ciri dari tata bahasa, kebahasaan dari text explanation itu? Di antaranya yang pertama, technical or scientific word, yaitu kata-kata yang digunakan itu mengandung unsur teknis atau di situ mengandung unsur ilmiah. Misalnya kayak metamorfosis dari kupu-kupu, itu kan ada kata-kata ilmiah. Banyak sekali kata-kata yang bersifat ilmiah di sana. Bagaimana gempa bumi bisa terjadi? Banyak sekali istilah-istilah ilmiah yang digunakan. Kemudian action verb. Action verb itu adalah kata-kata kerja yang melakukan kegiatan. Contohnya misalnya di situ fly, terbang, quack, misalnya merangkak, atau di situ misalnya bisa sing, menyanyi, bisa juga cook, memasak dan sebagainya, merupakan kata kerja yang melakukan sesuatu. Kemudian ciri-ciri kebahasaannya juga menggunakan sequencing word, teman-teman. Apa itu sequencing word? Sequencing word itu adalah kata-kata yang mempunyai makna urutan-urutan tertentu. Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. First, second, third, and so on. Atau bisa juga menggunakan connectives. Connective itu adalah kata-kata penghubung. Contohnya misalnya and then, kemudian, afterward, setelah itu, after that, dan sebagainya. Itu merupakan bentuk kata penghubung. Sedangkan kalimat yang harus kita buat ketika kita ingin membentuk kalimat dalam bentuk text explanation adalah bentuk simple present tense. Apa itu simple present tense? Bagaimana kita tahu? Yaitu selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama atau do does, menggunakan to be bentuk pertama, is, am, are, dan sebagainya. Atau kita juga bisa menggunakan bentuk passive form atau kalimat pasif, yaitu menggunakan pola to be plus verb 3.
to be plus verb 3 itu merupakan bentuk kalimat pasif. Sedangkan text organizer atau susunan paragraf yang harus kita buat dalam text explanation itu ada 3. Yang pertama introduction, yang kedua yaitu explanation sequence, yang terakhir yaitu concluding statement. Dalam introduction yaitu write what is going to be explained. Apa yang akan dijelaskan di situ ditulis di paragraf yang pertama. Kemudian paragraf berikutnya yaitu explanation sequence, yaitu penjelasan-penjelasan rinci dari topik yang akan dijelaskan. Yang menggunakan bentuk tadi teman-teman. Pertama, first, second, third, atau and then, kemudian, dan sebagainya. Kemudian ditutup pada paragraf terakhir yaitu conclusion, yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini bisa berupa komentar yang menarik terkait dengan topik yang telah dijelaskan. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi pada paragraf yang pertama, yang harus kita buat yaitu menggunakan bentuk introduction. Introduction is write what is going to be explained. It may include a description, question, or brief description. Tulislah apa yang akan dijelaskan di sana pada paragraf pertama ya. Dan pada paragraf pertama itu bisa terdiri dari penjelasan, sebuah pertanyaan, atau gambaran singkat terkait dari topik yang akan dijelaskan pada paragraf-paragraf seterusnya. Nah, pada paragraf yang kedua itu merupakan bentuk explanation sequence. Explanation sequence tadi yaitu penjelasan-penjelasan yang berurutan, yang rinci sesuai dengan tema yang akan dijelaskan. Bisa explain how something works, bisa menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi, atau bisa juga explain why something happen, bisa juga menjelaskan mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Dan itu penjelasannya rinci, tahapan-tahapannya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai hal itu completed, sampai hal itu bisa benar-benar lengkap, komplit. Kemudian ditutup dengan concluding statement, yaitu bentuk pernyataan penutup yang merupakan kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, teman-teman, kalian tidak boleh bimbang, tidak boleh bingung tentang text explanation yang hampir mirip dengan text procedure. Kalau text explanation describe how certain phenomenon or event happen, menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi. Tetapi kalau text procedure menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara melakukan sesuatu. Di sini ada tahapan-tahapannya, tapi beda teman-teman. Kalau di sini menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi, tapi ini bagaimana membuat sesuatu. Bagaimana sesuatu terjadi di situ, misalnya bagaimana terjadinya gempa bumi, misalnya bagaimana terjadinya tsunami, misalnya. Di sini bagaimana membuat sesuatu, contohnya bagaimana membuat nasi goreng, how to make fried rice, how to make omelet, and so on. Nah, kemudian dalam text explanation, bentuknya adalah sebuah penjelasan rinci supaya kita itu tahu tentang hal itu mengapa bisa terjadi atau bagaimana hal itu bisa terjadi. Tapi kalau text procedure, kalimatnya mengandung bentuk kalimat perintah, form in the mode of instruction. Kalimatnya dalam bentuk kalimat perintah. Gorenglah bla 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 bla, panaskan bla 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 bla, itu merupakan bentuk kalimat perintah. Beda dengan explanation yang merupakan bentuk kalimat penjelasan. Nah, teman-teman, di sini saya ada beberapa tips bagaimana membuat text explanation lebih mudah. Yang pertama yaitu pada paragraf yang pertama, introduce your topic with a definition or brief description. Perkenalkan topik kamu pada paragraf yang pertama ya,
Perkenalkan topik kamu dengan menggunakan definisi atau penjelasan yang singkat. Topik yang akan kamu jelaskan itu apa? Di situ diberikan pengertian atau diberikan penjelasan secara ringkas saja. Itu ada pada paragraf yang pertama. Kemudian pada paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya, explain important points in order. Jelaskan pada poin-poin terpenting saja. Jelaskan poin-poin yang vital, yang penting. Kemudian tutup dengan sum up or comment. Kemudian tutuplah dengan menggunakan kesimpulan dari apa yang sudah kamu jelaskan dari topik tadi. Ingat, pada setiap paragraf itu mengandung berisi masing-masing satu poin, satu inti, satu penjelasan. Satu penjelasan paragraf baru, satu penjelasan paragraf baru. Jangan digabung. Nah, ini contohnya. Why tadpoles change? Mengapa kecebong itu bisa berubah? Mengapa kecebong itu kok mengalami perubahan? Frogs are amphibian. Amphibians spend parts of their lives underwater. Young frogs start their life in water as tadpoles. First, the female frog lays a lot of eggs, so some will survive from being eaten by fish and other animals. The eggs are often laid inside white foam. Next, the eggs hatch into tadpoles. Tadpoles have gills so they can breathe underwater and a strong tail to help them swim. As the tadpoles grow bigger, they start to change because they need to become a frog. Their tail becomes smaller and they begin growing legs. The back leg grows first, followed by the front legs. Tadpoles also start to develop lungs because they have to be ready to breathe on land when they become a frog. Tadpoles may be found in lakes, swamps, or even in puddles after heavy rain. Nah, ini merupakan contoh jenis text explanation, teman-teman. Lihat paragraf yang pertama. Pada paragraf yang pertama merupakan introduction, yaitu memperkenalkan tentang topik yang akan dijelaskan pada paragraf-paragraf berikutnya, yaitu terkait dengan frogs. Kata merupakan binatang amfibi menghabiskan sebagian besar hidupnya di bawah air. Kata yang mudah memulai kehidupannya di bawah air, yaitu tadpoles. Nah, ini menjelaskan sedikit terkait dengan tadpoles, yaitu kecebong. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana atau mengapa hal itu bisa terjadi? Dijelaskan pada paragraf-paragraf berikutnya, yaitu first, next, else, bla 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 bla, sampai pada paragraf ini. Yang pertama yaitu kata betina bertelur, yang mana sebagian besar telurnya ada yang mati, bahkan ada yang bertahan hidup dari ikan atau binatang yang lain yang makan telur tadi ya. The eggs are often laid inside white foam. Dan telur-telur itu biasanya berada di bawah gelembung-gelembung putih di air itu ya. Ini merupakan tahapan yang pertama, yaitu terkait dengan telur ya dari kodok-kodok betina. Kemudian next, tahapan berikutnya yaitu the eggs hatch into tadpoles, yaitu terkait dengan telurnya itu menetas. Itu dijelaskan telur menetas ya. Kemudian tahapan berikutnya dijelaskan yaitu perkembangan dari tadpoles, perkembangan dari kecebong ya. As the tadpoles grow bigger, they start to change because they need to become a frog. Their tail becomes smaller and they begin growing legs. The back legs grow first, followed by the front legs. Nah, ini merupakan bentuk perkembangan dari tadpoles. Ini penjelasannya. Mulai dari dia semakin besar, kemudian dia itu ekornya itu menjadi lebih kecil karena nantinya akan tumbuh kaki-kaki, yang mana kakinya yang belakang itu tumbuh lebih dahulu, baru diikuti kaki yang di depan. Ini merupakan bentuk dari penjelasan perkembangan dari tadpoles, yaitu kecebong. Kemudian dijelaskan lagi paragraf yang berikutnya, tadpoles all start to develop lungs because they have to be ready to breathe on land when they become a frog.
Di sini juga dijelaskan kaitannya dengan perkembangan dari tadpole ke cebong, yaitu terkait dengan terbentuknya paru-paru pada dirinya. Karena ini untuk persiapan dia untuk tinggal di daratan. Ketika kecebong itu akan menjadi seekor katak. Nah, pada paragraf yang terakhir di situ merupakan sebuah conclusion, sebuah kesimpulan bahwa tadpoles may be found in lakes, swamps, or even in puddles after reappearing. Bahwa kecebong itu biasa kita temukan di lakes, di danau, swamp, rawa, atau bahkan in puddles after heavy rain, di gelembung-gelembung setelah terjadinya heavy rain, hujan lebat. Puddle itu merupakan bentuk apa itu ya, genangan air setelah hujan lebat. Nah, di situ mengandung unsur scientific. Scientific itulah kata-kata yang bersifat ilmiah. Yang mana itu? Yang bercetak merah. Amphibian, tadpole, kecebong, survive, hatch itu lang, paru-paru. Nah, kemudian di sini gills merupakan bentuk insang. Nah, itu merupakan bentuk kata-kata ilmiah. Action verb itu yang bercetak hijau. Kata kerja melakukan sesuatu, melakukan kegiatan. Contohnya start, memulai. Let's, di situ bertelur ya, mengeluarkan. Kemudian di situ bisa juga grow, tumbuh, become, menjadi. Nah, kemudian sequencing word or cause and effect, kata kerja kata-kata yang berurutan misalnya, yaitu first pertama, kemudian berikutnya, nah, when, ketika, followed by, diikuti oleh. Nah, itu merupakan kata kerja berurutan dan kata-kata yang berurutan atau kata-kata penghubung. Nah, teman-teman, ini saya punya contoh lagi, yaitu terkait dengan ini gambar apa? Gambar lebah ya teman-teman ya. Ini lebah, kemudian di sini ada bunga, ya. Kemudian di sini ada lebah, di situ ada gambar apa namanya, stomach ya, perut. Kemudian di sini ada gambar lagi di dalam perutnya itu ya. Kemudian ada, nah ini merupakan siklus dari madu ya. Itu lebah mengeluarkan madu. Ini merupakan juga jenis text explanation. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Tahapan yang pertama yaitu the bees drink nectar from the flower, yaitu lebah itu meminum apa itu nektar itu sari bunga ya, sari dari bunga ya, dari flower, dari bunga. Kemudian how do they drink, bagaimana mereka itu meminumnya? Nah, the bees drink nectar by using its long tongue. Wah, lebah-lebah itu minum sari bunga menggunakan lidahnya yang panjang. Nah, kemudian yang ketiga contohnya yaitu inside the honey stomach, what does the enzyme change nectar? Nah, ketika setelah minum dari sari bunga itu di dalam perut dari lebah itu, nektar tadi itu, the enzyme change the nectar into fructose and glucose, bahwa enzim di dalam tubuh dari lebah itu mengubah nektar itu menjadi dua jenis gula, yaitu fruktosa sama glukosa. Kemudian yang kedua, they spit nectar from their honey stomach. Nah, kemudian setelah dari perutnya itu terbentuk dua gula tadi ya, kemudian nektar yang berisi kandungan gula itu dikeluarkan, diludahkan gitu ya, dari tubuhnya. Kemudian it change into honey. Setelah dikeluarkan, maka akan terbentuk honey, yaitu madu. Setelah itu yang keenam tahapannya, they cover the shell with a wax comb. Kemudian ditutupi madu-madu itu menggunakan penutup lilin ya, untuk membuat madu-madu itu menjadi aman. Nah, ini contoh dari contoh teks lengkapnya ya, yaitu terkait dengan bagaimana terbentuknya madu dari lebah tadi ya, mulai dari tahapan-tahapan yang pertama, kedua sampai terbentuk madu ya, mulai dari lebah itu meminum atau mengambil sari-sari bunga,
kemudian di dalam perutnya itu enzim itu mengubah nektar tadi menjadi gula kemudian dikeluarkan di sarang lebahnya, kemudian setelah itu sarang lebahnya itu setelah menjadi madu, sarang lebahnya itu ditutup dengan menggunakan wax cap tadi ya, lilin untuk menutupi madu tadi ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini bisa kalian kerjakan di rumah. Kalau ada kesempatan, coba kalian bisa compose explanation text based on this diagram by using your own word. Bisa kalian menyusun text explanation berdasarkan dengan diagram-diagram yang sudah ada di situ dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Di sini untuk mengasah kemampuan menulis kalian terkait dengan text explanation, harus menggunakan susunan paragraf yang betul, kalimatnya yang betul, yaitu tadi menggunakan simbol present tense atau verb 1, kemudian menggunakan sequence word, menggunakan kata-kata yang berurutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Ini merupakan bentuk latihan yang bisa kalian latih untuk menguasai ya kemampuan kalian dalam menulis, khususnya terkait dengan text explanation. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada kita kali ini. Cukup sampai di sini apa yang sudah saya bagikan, apa yang bisa saya bagikan pada kalian. Ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya bagikan bermanfaat untuk kalian, berkah untuk kita semuanya. Dan terima kasih. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.